Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh merasakan dan mengalami bahwa kami perlu terus-menerus harus berbakti, harus kreatif dalam menjalankan tugas kami sebagai apapun. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Prinsip yang kau berikan kepada para pengikut putramu dimanapun, kapanpun, dan saat apapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama hari ini masih tentang keturunan Yakub. Ya, ketika kemudian tahu bahwa Yusuf adalah perdana menteri dari kerajaan Firaun, maka migrasi Yakub dan anak-anaknya dari Israel menuju ke tanah Mesir. Ya. Nah, yang menarik bagi kemudian ini menjadi awal dari perkembangan orang-orang Yahudi di tanah Mesir. Selama ratusan tahun, dan kemudian nanti kita tahu mereka harus kembali ke tanah terjanji. Nah, inilah dasarnya. Jadi ketika kemudian keluarga Yakub, anak-anaknya semua, saudara-saudara Yusuf kembali ke sana, karena di Mesir, di Israel sudah ada ada banyak paceklik, ya, kekeringan, sehingga mereka berkembang di Mesir. Itu yang pertama, dan ini menjadi awal dari sejarah bangsa Israel yang tersia-sia di mana-mana, ya, tersingkirkan, termarginalisasi, terusir. Yang menarik bagi saya adalah ketika dalam perjalanan dari Israel menuju ke tanah Mesir, mereka selalu membuat tugu persembahan kepada Tuhan. Pengalaman mereka dengan Allah itu membuat mereka membuat monumen kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa ini saya angkat sebagai suatu tanda bagi kita, supaya kita juga tahu bahwa dalam hidup kita itu kita mengalami momen-momen bersatu dengan Tuhan, pengalaman akan Allah, rahmat-rahmat yang dialami oleh keluarga kita. Kita bersyukur, misalnya kelahiran anak, misalnya dan pekerjaan, kemudian, dan ini tanda-tanda momen-momen syukur-syukur, tugu-tugu peringatan, supaya kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana lewat sejarah hidup kita. Ya. Momen-momen penting dalam sejarah hidup kita, supaya kita tahu bahwa hidup kita adalah perjuangan dan proses yang panjang dalam menghayatinya. Ini yang saya maksudkan. Maka cobalah lihat, ya, monumen-monumen apa, momen-momen apa dalam hidup kita mendapat rahmat berkat dari Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat kaitannya, hubungannya dari satu momen yang lain. Dan itu juga dalam hidup kita, dalam hidup Yesus juga demikian. Saat misalnya Yesus wafat, saat Yesus bangkit, saat Yesus mengirim Roh Kudus, semua momen-momen peristiwa-peristiwa sejarah kehidupan Yesus, sejarah keselamatan. Bagaimana kita membuat sejarah keselamatan dalam diri kita sendiri? Nah, dalam proses sejarah pergulatan itulah kita belajar untuk memahami prinsip yang dikatakan Yesus hari ini. Hendaklah kamu tulus seperti merpati, ya, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Di mana saat-saat di mana kita belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Semoga kita terus belajar untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan kita tahu sejarah hidup kita adalah sejarah keselamatan, bukan tentang ego drama, ya, tetapi tentang teodrama. Ya. Ego drama itu bukan egoku yang menghancurkan aku. Ketika aku beregois, keluargaku, siapapun hancur. Tapi ketika teodrama, dramanya Allah dalam hidupku. Semoga kita mengingatkan kita akan drama Tuhan dalam hidupku. Semoga Tuhan memberkati Anda kapanpun, sehingga kita terus bersyukur bahwa hidup adalah anugerah. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.